Minusnya itu biaya politiknya sangat tinggi juga. Pemilihan langsung. Kenapa? Biaya kampanye besar dan ini memicu korupsi politik. Yang besar itu sebenarnya yang money politik nggak menurut Bung? Iya pastilah. Jika pilkada kembali ke DPRD, akan ada insentif lebih kuat juga, terutama kepada partai politik. Fusi partai cukup 5 partai saja. Yang lain yang kira-kira irisannya sama, bergabung aja. Seperti eranya Pak Harto. Kan Pak Menhan, Pak Sapri Samsudin kan sempat mengatakan, kalau di acaranya di Unhas waktu itu, bahwasannya ada musuh dalam selimut. Kira-kira kalau Bung Ginting sebagai seorang pengamat politik dan militer, ada apa sebenarnya itu? Apa maksudnya kalimat itu? Selamat datang di HR On, sharing discussion bersama saya Edi Wijaya. Baru-baru ini muncul kembali wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan lagi langsung oleh rakyat. Apakah ini pertanda mundurnya demokrasi atau evaluasi terhadap pilkada yang selama ini dianggap tidak efektif dan high cost yang syarat money politics, sehingga calon kepala daerah yang punya modal besar, yang punya uang banyak, yang punya peluang besar terpilih. Nah, untuk membahas masalah ini, langsung saja kita ngobrol dengan Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, apa kabarnya? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Gimana Bung Edi? Sehat juga ya? Sehat juga, Bung. Seger ya? Seger, sama-sama kita sehat. Siap, oke Bung. Ya, Bung, ini sebelum kita ke topik yang hot issue ini ya, kan kalau kita refleksi kembali, itu terjadinya pilkada langsung itu kan karena euforia waktu itu setelah Orde Baru. Iya. Semua orang, baik elit politik, masyarakat pengen tuh pilkada langsung. Iya. Sehingga kepala daerah itu bukan adalah kiriman dari pemerintah pusat. Iya. Yang juga notabene rata-rata adalah dari jenderal-jenderal tentara waktu itu ya. Nah, kalau kita melihat kembali itu, apakah ini memang saat ini ada wacana untuk kembali lagi seperti Orde Baru? Saya kira semua produk itu harus dievaluasi. Apalagi dari 98 ke 99 dan 98 99 ke 2005 ini sudah 2025 maksudnya? Iya, 2025 kan sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Ya artinya sebuah produk ya perlu dievaluasi. Plus minusnya. Saya tidak mengatakan bahwa pemilu langsung itu baik semua atau buruk semua. Pasti ada baik, ada buruk. Begitu juga pemilihan itu ditentukan oleh DPRD, termasuk pemilihan presiden oleh MPR atau dikembalikan lagi seperti sekarang maunya secara langsung. Kalau kita mengacu kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, itu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk presidennya dan untuk kepala daerah ke DPRD. Nah, ini alasannya tentu saja mengacu kepada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu ada alasan mengapa the founding fathers kita menentukan hal itu, sehingga kita sudah saatnya duduk bersama mengevaluasi. Dan kita harus di dalam posisi tidak berpihak, ini lebih baik, ini lebih buruk, enggak. Jadi kita duduk bersama dengan kepala dingin, kita tentukan mana yang lebih baik untuk bangsa plus ini. Minusnya mana lebih plus banyak? Plus minusnya, ya? iya. Karena memang selama ini pilkada langsung, tetapi kan kita lihat kurang efektif juga. Karena ternyata yang terpilih itu bukan orang-orang yang dalam tanda kutip betul-betul berkualitas, tapi hanya yang punya modal besar nih. Iya, selain itu yang muncul adalah tokoh-tokoh populer. Misalnya, populer, misalnya Bung Edi dengan pengalaman, dengan pendidikan luar biasa, pengalaman luar biasa juga, disandingkan dengan seorang artis, berat, Bung. Ada berhadapan dengan mereka yang populer. Tapi begitu duduk di kursi singgasana di parlemen, nggak ada lagi suaranya. Apa itu yang dikehendaki? Nah, berarti kan harus ada evaluasi. Berarti memang harus ada juga rekrutmen
partai politik ini seperti apa. Nah, Jadi semuanya memang harus dievaluasi. dan memang sebenarnya kalau sekarang ini kan, kalau zaman dulu ya kita lihat memang Orde Baru punya banyak kelemahan, tapi kader-kader di partai itu kebanyakan memang profesional, Iya, yang memang betul punya kapasitas ya. betul. Nah, setelah reformasi memang terjadi perubahan yang banyak juga di partai politik ini, yang orang-orang bermodal besar tiba-tiba masuk jadi bendahara, tiba-tiba masuk langsung loncat ke atas jadi pengurus pusat misalnya. Betul. Dan ini memang jadi satu masalah. Kalau menurut Bung Ginting nih, sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh partai politik seperti apa nih? Jadi pertama memang mereka juga harus menyadari, dan mereka juga sebenarnya gemas ya dengan orang-orang yang terpilih, tapi kemudian tidak bisa menjadi aspirasi rakyat di dalam tubuh partainya gitu. Mereka bermain sendiri aja, mereka asik sendirian, seperti mereka tidak terikat oleh partai politik. Jadi menurut saya ini harus dibuka kembali, apa memang benar sistem pemilu ini sudah tepat, sistem politik kita sudah tepat, sistem pemerintahan kita sudah tepat. Karena kalau misalnya orang-orang akademisi atau saya sebagai pengamat, nggak mungkin lah bisa duduk di kursi parlemen kalau memang adu besar-besaran uang. Dari mana uangnya? Jadi sudah saatnya pemerintah mengevaluasi, sehingga pernyataan-pernyataan kemarin oleh Bahlil misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, yang sebelumnya juga sudah dikemukakan oleh Presiden Prabowo, saya kira, tahun sebelumnya, saya kira ini harus menjadi perhatian kita juga, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan 4 kali pada tahun 99, 2000, 2001, 2002, ini sehingga menurut saya menghasilkan yang namanya undang-undang asli tapi palsu. Karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita, seperti yang tercermin di dalam diskusi risalah BPUPKI pada saat kita mendirikan negara itu begitu. Nah, ini kalau saya lihat kan di partai politik ini, kembali ke partai politik ya, kan mereka mungkin mengutamakan supaya menang di satu daerah, jadi sehingga suara atau keterwakilan kursi mereka itu menjadi banyak. Jadi bukan lagi tentang kualitas dari kadernya, tapi siapa yang bisa memenangkan satu kursi misalnya, karena mungkin punya uang atau apa. Bisa nggak Bung Ginting melihat itu sudah memang arah ke sana ini? Iya, memang seperti itu, dan publik barangkali harus dibuka cara berpikirnya juga. Bagaimana kalau misalnya pilkada yang berlangsung di wilayah-wilayah perbatasan negara lain? Apakah 3T ini? Ya, apakah tidak ada kemungkinan dari pihak negara lain itu memiliki calon dengan uang yang cukup banyak supaya orang itu terpilih menjadi kepala daerah? Karena punya kepentingan. Karena punya kepentingan. Karena itu masuk akal juga. Kalau pemilihan kepala daerah di daerah-daerah 3T itu menjadi kewenangan pusat. Sehingga hibrida ya. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung, dilihat potensi ancamannya. Jadi kita harus berpikir dari ipolek sosbud hankamnya. Nah, supaya ini tidak menjadi agen dari negara lain. Perbatasan Timor Leste, ya kan? Perbatasan Papua New Guinea, perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan mana? Dengan Malaysia, ya kan? Brunei. Belum lagi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Ya. Di Aceh kan dengan India juga di sana. Jadi itu yang semuanya harus berpikir ketika situasi dunia sudah berubah secara geopolitik. Gitu. Nah, memang kemarin itu yang dicetuskan oleh Pak Balis selaku Ketua Umum Golkar pada HUT Golkarnya itu kan bertepatan dengan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada pihak-pihak tertentu yang melihat ini mungkin mengalihkan sedikit isu ini dari bencana banjir yang banyak menyerang kementerian, terutama SDM juga yang dipimpin oleh Pak Bahlil.
Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan juga lainnya. Apakah memang ada Bung Ginting melihat arah ke sana? Saya melihatnya setidak-tidaknya ada kemungkinan beberapa motif. Satu, motif administratif yang dikemukakan oleh Bahlil benar bahwa pemerintah sering merasa kewalahan dengan kualitas kepala daerah gitu ya. Dan susah diatur kayaknya oleh pusat. Ya, seperti itu. Tapi problem ini biasanya terkait dengan rekrutmen dari partai politik itu sendiri kan gitu. Misalnya cari tokoh populer, tetapi ketika bekerja nggak bisa. Nah jadi di situ juga persoalan kaderisasi bukan soal mekanisme pemilihan saja. Motif yang kedua tentu saja motif politik, di mana bisa jadi ini ada checkson ya kan, checkson untuk melihat reaksi publik itu tadi. Publik bereaksi nggak? Ini merasa ada pengalihan isu atau tidak? Nah, dia biasanya di dalam politik itu ketika ada isu yang sedang ramai, dia munculkan isu baru yang barangkali bisa luput dari perhatian publik sehingga ini bisa digolkan. Nah, jadi isu ini bisa memecah belah perhatian publik pada saat wacana-wacana politik digulirkan. Misalnya itu tadi melempar isu ketika bencana banjir terjadi, melempar isu ketika ada gonjang-ganjing di sebuah wilayah, sehingga sinyal bahwa ini elit sedang menguji suhu politik. Jadi dia akan lihat nih suhu politik sedang panas, sedang atau dingin. Nah itu memang cara menguji perhatian publik itu dari sisi motif politik. Atau juga bisa kebalikannya nggak, bukan perhatian tapi malah supaya orang nggak begitu ngeh tentang tujuan ini sehingga nanti ini tiba-tiba bisa dijalankan. Iya, jadi ya bisa jadi. Selain itu tentu saja ada motif struktural yang memang sengaja digulirkan. Dia punya mekanisme struktur yang ingin digolkan di satu tempat itu. Misalnya isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD sehingga partai politik punya kewenangan lebih untuk mengendalikan anggota-anggotanya di DPRD begitu. Nah, ini tentang pemilihan oleh DPRD kan juga banyak masyarakat yang berpikir ya. Kan selama ini money politics ini mau pemilihan langsung, mau pemilihan yang dari DPRD kan tetap biasanya dalam tanda kutip tetap dianggap tetap ada money politiknya. Iya. Nah, apakah nantinya setelah dikembalikan kepada pemilihan kepada DPRD malah itu menguntungkan oknum atau pihak-pihak tertentu sehingga pengeluaran money politiknya itu bisa lebih menghemat karena cukup mungkin katakanlah 50 orang anggota DPRD yang diberikan uang daripada harus mewakilkan sekian puluh ribu atau ratusan ribu rakyat yang harus dikasih serangan fajar itu. Ya, Bung Edi, tentu seperti di awal saya ingin mengemukakan bahwa ada pilkada langsung, misalnya rakyat memilih langsung kepala daerahnya, ada sisi plusnya. Saya ingin membahas dulu dari sisi plusnya dulu. Sisi plusnya tentu saja legitimasi politiknya tinggi kan. Merasa bahwa gue dipilih rakyat, ya kan. Nah, beda dengan kalian yang jadi menteri nggak dipilih oleh rakyat, oleh presiden misalnya. Sehingga waktunya bisa tidak pasti 5 tahun, bisa tergantung saja presiden, tergantung presiden. Iya gitu kan. Kalau ini enggak, gue dipilih langsung untuk 5 tahun loh, ya kan gitu. Kemudian dia merasa mandatnya lebih kuat kan, ada pasti. Yang kedua, akuntabilitasnya lebih besar karena merasa dipilih oleh rakyat, ya kan? Oh, jelas kok. Suara saya gitu kan? Mungkin itu nggak salah satu faktor tadi susah diatur pusat itu kenapa? Saya kan bukan dipilih pusat, saya dipilih rakyat. Nah itu dia. Jadi sehingga pusat nggak bisa pecat saya. Nah itu mungkin menimbulkan sedikit arogansi atau nggak dari mungkin? Bisa, udah pasti. Karena dipilih oleh rakyat, dia
punya punya kesempatan bahwa saya harus mempertahankan diri, popularitas saya lebih besar, beda dong dengan penunjukan dari partai politik kan gitu. Sehingga ini mendorong partisipasi politik rakyat juga lebih besar ya dari sisi plusnya ya. Dia merasa bahwa saya nggak perlu melakukan mobilisasi, tapi partisipasi rakyat besar untuk apa? Untuk bisa tampil menjadi kepala daerah, menjadi anggota parlemen. Nah, itu dari sisi positifnya. Sekaligus menurut saya otomatis itu melemahkan elite capture yang di DPRD gitu kan, yang dia nggak bisa ngatur kepala daerah kan gitu. Aku bukan dipilih DPRD loh, pilih rakyat, sehingga dia bisa berani berlawanan dengan DPRD gitu kan. Sama kok kau kan dipilih rakyat, aku juga dipilih rakyat gitu kan. Kau dipilih rakyat untuk daerah bagian, aku lebih lengkap. Satu kabupaten atau satu provinsi. Tapi ada minusnya tentu saja. Minusnya itu biaya politiknya sangat tinggi juga. Pemilihan langsung. Kenapa? Biaya kampanye besar dan ini memicu korupsi politik. Sebenarnya kalau saya lihat kampanye kan bisa diukur ya. Iya. Yang besar itu sebenarnya yang money politik nggak menurut Bung? Iya pastilah. Itu yang yang lebih harus diantisipasi. Iya, ya itu biaya politik tinggi. Jadi, nah politik uangnya juga gitu kan, money politik. Ya dulu orang berpikir susah ya membayar rakyat. Ternyata sekarang membayar 300 bisa gitu kan, bisa mempengaruhi orang untuk waktu yang panjang. Risikonya kan 5 tahun gitu. Kita ngambil 300.000, tapi risiko 5 tahun harus ditanggung. Nah, itu yang betul-betul jadi besar, karena satu orang 300 misalnya ya. Kan dulunya masih masuk 100.000, sekarang makin tinggi ya 300.000. Artinya memang tidak semua calon pilkada ataupun calon DPRD ataupun kepala daerah yang melakukan itu, tapi kan itu sudah mencuat. Artinya kebanyakan melakukan hal itu. Nah, itu sehingga menjadi high cost dan tentunya efeknya adalah orang-orang yang punya modal besar saja yang terpilih, padahal belum tentu berkualitas ataupun tidak punya sifat ataupun dedikasi kepada rakyatnya itu. Persis Bung Edi. Jadi memang biaya distribusi politik bisa besar kalau pemilihnya lebih banyak, kemudian daerahnya lebih luas. Dia harus menjangkau segala macam. Karena memang jadi gini, pemilih atau pendukung kita datang ke rumah kita misalnya, kan harus kita kasih jam makan siang nih. Iya. Kita kasih makan siang kan, belum transport juga kan, belum ongkos busnya, belum lagi nanti uang sakunya. Uang saku, kita perlu seragam, segala macam. Nah jadi memang sisi lainnya juga ada polarisasi masyarakat. Pilkada sering menimbulkan konflik horizontal dan populisme juga meningkat karena kandidat fokus pada kampanye populer saja, bukan pada kualitas kebijakan. Kemarin coba apa yang disebut oleh Luhut Binsar Panjaitan misalnya, itu KDM ke Sumatera Utara itu pencitraan aja gitu kan, hanya untuk mencari popularitas gitu kan. Karena memang akhirnya orang melihat semuanya yang populer, yang pencitraan itulah yang bisa memperoleh suara tinggi di dalam kontestasi yang secara langsung. Karena di zaman digitalnya memang sosmed ini sangat berpengaruh ini supaya dikenal oleh masyarakat. Betul. Di satu sisi tadi pilkada melalui DPRD juga menurut saya ada sisi plusnya juga yang mungkin kita perlu pertimbangkan juga. Misalnya tadi sesuai dengan sila keempat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli tadi ya. Karena mekanisme perwakilan musyawarah kan gitu. Ya, utusan-utusan golongan juga kan tidak terwakili. Golongan agama, golongan adat, golongan profesi. Nah,
utusan-utusan golongan ini memang sudah ada di benak para the founding fathers kita. Jadi dari suku ada, bisa mengakomodir mengakomodir semuanya. Yang kedua, biaya politik bisa lebih rendah juga. Bisa lebih rendah karena apa? Tidak perlu kampanye massal, kan? Tidak perlu kampanye massal dan potensi korupsi bisa menurun juga. Nah, itu di sisi positifnya. Kemudian mengurangi politik identitas yang tidak membentur-benturkan perbedaan suku, agama dan lain-lain, sehingga mengurangi konflik horizontal di masyarakat. Dan pemilihnya bukan massa, tapi pemilihnya adalah wakil kita di gedung DPRD. Itu sisi positifnya. Tentu sisi negatifnya juga ada. Misalnya saya perlu catat juga nih, ruang transaksional itu lebih sempit tapi intens. Nah, jadi tinggal menghubungi beberapa orang saja kan di anggota DPRD, dia lobby-lobbynya khusus kepada jumlah yang ada, yang tidak perlu banyak. Jadi beli suara DPRD, kan gitu. Beli suara MPR untuk presiden. Nah, jadi beli suaranya lebih mudah dan potensi suap antar elit juga bisa tinggi. Jadi itu sisi minusnya, dan kepala daerah cenderung tersandera oleh kepentingan fraksi di DPRD. Apalagi kalau memang itu suara DPRD juga ditentukan oleh ketua umum partainya. Nah, bisa langsung gedor dari atas. Ya, jadi legitimasi politiknya menjadi lebih rendah di mata rakyat tentu saja. Kemudian juga masyarakat merasa tidak ikut memilih. Gua nggak milih dia, ya kan gitu. Kemudian juga dinasti atau oligarki lokal juga menjadi lebih kuat. Misalnya di satu daerah ada tokoh lokal, dia bisa sangat menentukan orang-orang yang akan menjadi anggota DPRD di satu daerah begitu. Nah, satu lagi kendala kan yang selama ini, saya lupa siapa yang sampaikan di waktu itu, kalau satu negara masyarakatnya masih mayoritas pendidikan rendah dan juga belum melek politik, tentunya demokrasi ini menjadi kontraproduktif. Betul. Jadi bayangkan orang yang pendidikan sampai S3 seperti yang kita lakukan, kemudian suaranya sama dengan orang yang tingkat pendidikannya cuma SD, dan itu lebih banyak. Apalagi mereka ini belum kenal siapa calonnya sebenarnya siapa. Nah, apa yang dilakukan mereka kan tidak sampai ke sana. Iya, makanya dalam tanda petik, misal suara tukang beca yang lebih banyak itu lebih dominan diambil sebuah keputusan daripada seorang doktor di sebuah kampus hanya satu orang. Pakarnya ya kan? Iya, pakarnya. Mereka nggak ngerti apa-apa. Jadi ini nggak bisa kemudian transfer demokrasi Barat kita telan begitu aja. Tetap harus ada filter ya sesuai dengan mekanisme di dalam konstitusi kita, termasuk paham Pancasila kita. Nah, memang kesulitannya ini kan serba salah nih. Pemerintah menerapkan hibrid juga, nanti pasti banyak daerah yang merasa, oh kamu anggap masyarakat saya, rakyat saya ini masih bodoh misalnya, atau apa, kan menjadi ketersinggungan juga nih kepada masyarakat nih. Serba salah juga. Iya, memang analisis sederhananya publik benar bahwa model DPRD memang rentan menciptakan skema eceran gitu ya, misalnya, atau grosiran. Di dalam sistem tertutup juga peluang oligarki untuk tumbuh, untuk menguasai, untuk membeli suara atau mengunci dukungan dukungan partai dengan mengendalikan kepala daerah juga tinggi. Jadi memang plus minus ini harus kita dudukkan di atas meja, mana lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Gitu. Itu penting sekali memang. Apalagi sekarang ada nggak kekhawatiran masyarakat nih ya, karena ada tanda-tanda kembali ke Orde Baru. Kan juga presiden kita ini dari tentara, ya, dari TNI, artinya
ada kekhawatiran ini tentang difungsi ABRI ini kembali lagi. Sehingga ada timbul kecemburuan juga dari Partai Coklat, ibaratnya dari kepolisian, yang saat ini mungkin banyak peran-peran sipil yang diduduki oleh kepolisian akan kebanyakan ditarik ke TNI gitu. Saya kira kita harus dudukan bersama bahwa demokrasi terpimpinnya Bung Karno itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Begitu juga Orde Baru Presiden Soeharto tidak semuanya buruk, yang baik juga ada. Ya, pasti. Karena itu plus minus plus minusnya tetap ada. Nah, secara historis benar bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi jalan jalan utama masuknya perwira-perwira ABRI waktu itu, baik TNI maupun kepolisian, untuk masuk di dalam percaturan politik termasuk di daerah. Kemudian baik daerah kabupaten, kota maupun provinsi. Namun dalam konteks hari ini menurut saya tidak otomatis menjadi difungsi ABRI lagi, karena tetap ada prasyarat yang tidak terpenuhi. Misalnya tidak ada lagi institusi atau kelembagaan di tentara untuk jabatan Sospol, misalkan. Sospol ABRI udah nggak ada. Dulu kan Sospol itu dari tingkat Mabes sampai tingkat Kodim kan ada semua. Tingkat Koramil juga ada. Kemudian fraksi ada di DPRD, ada di DPR RI, dan juga ada di MPR. Sekarang nggak ada. Jadi kekaryaan sudah tidak ada. Nah, memang yang menarik adalah partai juga suka dengan figur-figur yang memiliki jaringan kuat, kemudian yang memiliki disiplin tinggi, kemudian juga logistiknya stabil. Orang cenderung misalnya pada waktu era Orde Baru melihat bahwa tentara kan disiplinnya tinggi kan, kemudian juga jaringannya kuat kan. Dan garis komandonya jelas ya. Garis komandonya jelas, kemudian secara logistik stabil, punya penghasilan, kan gitu. Walaupun dia bukan pengusaha, tapi gajinya ada, tidak besar tapi cukup. Nah, kemudian juga figur purnawirawan sering dianggap memenuhi kriteria tersebut, gitu kan. Nah, jadi ini tentu saja berpulang kepada situasi di mana kita pernah mengalami pemberontakan PKI Madiun pada waktu itu. Ketika kepala desa atau lurah dan camat terindikasi menjadi jaringan komunis, maka militer masuk di situ untuk menggantikan sementara. Waktu itu eranya di mana Nasution punya gagasan, 2 tahun saja setelah itu dikembalikan ke sipil. Nah, eranya Pak Harto ketika berkuasa ini jadi berlanjut sekian lama. Nah, eranya Bung Karno juga membuat semacam forum atau lembaga yang bisa menempatkan militer aktif atau polisi aktif di jabatan pemerintahan sipil, karena Presiden Soekarno juga melihat ini kader partai politik ini nggak jelas ideologinya kan. Dia membawa ideologi sendiri sesuai dengan partainya, sementara yang jelas ideologinya Pancasila ya militer. NKRI gitu. NKRI gitu. Jadi dia tidak ada sekularisme, tidak ada, dia pasti sumpahnya aja semuanya. Rumpun pertama itu ketuhanan kan. Betul. Jadi kemudian dia tidak ada berpikir kedaerahan, kesukuan. Maka Bung Karno melihat, ini teman segaris, teman seperjuangan. Nah, jika kembali ke pilkada di DPRD, saya kira kesempatan mereka untuk tentara atau polisi masuk menjadi kepala daerah tidak semudah itu di dalam
konteks setelah reformasi, toh ketika mereka bertarung, gagal juga, banyak yang gagal gitu kan. Karena apa? Pemilu langsung. Nah, menurut saya mereka bisa ditempatkan di daerah-daerah 3T itu. Ya, terluar, terpencil, kemudian termiskin. Bisa. Karena apa? Daya juangnya kan tinggi. Mereka tidak berpikir gue dibayar apa enggak gitu kan. Sudah bagian dari tugasnya. Pengabdian memang gitu. Kalau tentara pengabdiannya tinggi sekali. Iya, itu Bung Edi paham itu kan. Nah, lagi-lagi jika pilkada kembali ke DPRD akan ada insentif lebih kuat juga, terutama kepada partai politik untuk bisa mengusung figur-figur elit dan bukan figur akar rumput. Nah, itu persoalannya. Jadi dia hanya elit. Ini kan kita harus cari jalan tengah. Ini dia punya kemampuan tapi nggak punya massa. Nah, tapi ini punya massa atau populer tapi nggak punya kemampuan. Kita mau milih mana? Ya kalau bisa dia populer, dia memiliki massa, memiliki kemampuan, maunya kita dua-duanya gitu. Tapi kan sulit mencari orang yang sempurna. Dan yang paling sulit mungkin kalau nggak deket sama ketua umum partai ini, kan tentunya juga dia punya peluang jadi kecil nih. Ya kan, yang nggak pinter ngelobi misalnya. Iya. Ya itulah politik. Politik itu kan sebuah pertarungan. Ya dia harus memiliki backup politik. Backup politik antara lain adalah ketua umum partai atau elit-elit partai gitu. Jadi nantinya ke depannya mungkin orang bisa berbondong-bondong ingin merebut ketua umum partai, kursi ketua umum partai ini. Oh iya. Karena menjadi penentu yang lebih kuat daripada yang sekarang kan? Betul, itu seksi bener kan. Jadi salah satu kekuatan politik di Indonesia adalah ketua umum partai politik. Kan dia mempunyai kewenangan juga untuk menentukan misalnya urutan nomor di dalam kalau kita dapat nomor sepatu, ya rasanya kita nggak usah berjuang aja, udah lemas aja kan gitu kan. Udah kecil peluangnya. Kecil peluangnya. Jadi kita harus melihat peta kekuatannya juga nanti, apakah bisa mudah terrealisasi atau tidak rencananya. Nah ini kan kalau kita melihat kemarin Pilpres ya, kemarin tahun 2024 ini tembus 76,6 triliun, naik 200% dari Pilpres sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Nah ini kira-kira high cost-nya ini, apakah memang juga menjadi salah satu faktor tadi yang selain tadi money politics menjadi gambaran ataupun evaluasi untuk supaya kembali dipilih di DPRD? Iya, saya kira itu salah satu indikator, salah satu persyaratan yang kemudian membuat mata kita terbelalak, loh kok tinggi sekali ya biaya pemilihan itu. Toh seperti sekarang nih contohnya, rakyat harus patungan untuk membiayai saudara-saudara kita di Sumatera misalnya. Partai politik sekarang lagi nggak punya uang. Partai politik punya uang menjelang pemilu. Jor-joran di situ kan. Nah sekarang makanya pemerintah dikritik juga. Ngapain lu pemerintah kumpulkan donasi? Ya kan kira-kira gitu. Bukannya rakyat sudah membayar Anda gitu kan. Nah, makanya menurut saya harus juga dipikirkan supaya partai politik itu tidak mencari uang yang tidak halal. Maka menurut saya pertama tetap harus ada fusi partai lagi. Jadi tidak boleh terlalu banyak partai politik di Indonesia, tapi partai politik dibiayai oleh negara. Supaya kader-kadernya yang duduk di pemerintahan itu tidak cawe-cawe nyari duit untuk partai politik. Apalagi kan kalau sekarang ini karena biaya pilkada mahal, misalnya calon itu harus kampanye mahal, terus money politik juga tinggi, tentunya setelah menjabat kan harus kembali modal dan untung nih, persiapan ke depannya lagi. Nah ini tentunya menjadi tanda kutip ya pasti mau tak mau jatuhnya harus ke arah korupsi nih. Nah makanya, jadi
baik mereka yang ada di parlemen maupun di eksekutif, dia nyari uang untuk partainya juga gitu loh. Kalau misalnya tidak ada uang tambahan dari mereka, partai politik bergerak pakai apa? Dari mana modalnya? Sehingga orang-orang yang duduk di parlemen dan juga di eksekutif, dalam tanda petik, itu ada titipan partai politik. Lo harus nyari duit untuk partai politik di situ. Makanya gagasan saya adalah negara harus membiayai partai politik supaya mereka bekerja betul-betul tidak mencari keuntungan untuk partai politiknya. Jadi supaya biaya tidak terlalu tinggi, tentukan saja misalnya fusi partai cukup 5 partai saja. Yang lain yang kira-kira irisannya sama bergabung aja. Seperti eranya Pak Harto, kalau dulu 3 partai, ya mungkin sekarang kita kasih kesempatan 5 atau 6 partai lebih banyak. Sekarang kan otomatis tinggal 8 partai politik. Nah, jadi memang ambang batasnya menurut saya perlahan-lahan harus ditingkatkan. Jadi menurut saya sih kalau kita mau bicara ideal, oke, tadinya 2%, naik 3%, 4%, ya memang harus naik. Sehingga partai-partai yang tidak mampu mencapai 5% atau 7% menurut saya, ya sudah bergabung aja. Supaya negara tidak terlalu banyak membiayai dan jumlah anggota parlemen juga dibatasi yang betul-betul harus ada persyaratan. Persyaratan itu termasuk persyaratan pendidikan menurut saya. Nah ini kan kalau kemarin jumlah anggota DPR dengan latar belakang pendidikan, banyak juga yang tidak menulis latar belakang pendidikannya apa. Itu kan nggak fair juga gitu. Bung Ginting, kan ini kemarin yang wacana untuk pilkada kepala daerah dipilih oleh DPRD kan ditentang oleh koalisi sipil ya. Saya bacakan nih. Ini koalisi kodifikasi untuk Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Ada juga Pusat Studi Konstitusi Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Network for Democracy Electoral dan Electoral Integrity atau NetGrid. Juga ada ICW, ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK, Temis Indonesia, Migrancare, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI, dan juga Southeast Asia Freedom of Expression Network, SafeNet. Nah ini begitu banyak dari koalisi ini, anggotanya begitu banyak, itu yang menolak. Kira-kira Bung Ginting lihatnya ini, kira-kira pertentangan ini kira-kira bisa nggak goal keinginan dari tadi wacana untuk supaya dipilih oleh DPRD itu? Saya kira siapapun bebas mempunyai perspektif politik atau perspektif ketatanegaraan yang berbeda, nggak apa-apa. Itu sebuah wacana di negara demokrasi, boleh saja mereka menolak. Tapi kita juga tidak bisa menolak keinginan orang yang ingin kembali ke DPRD dipilih, kepala daerah dipilih oleh DPRD juga. Nah, tentu saja transformasi nilai-nilai demokrasi dari Barat menurut saya juga harus kita filter lagi. Apa yang terjadi di dalam Undang-Undang Dasar 2002, saya tidak mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah diamandemen. Itu kan ada tahapan-tahapan yang menurut the founding fathers kita itu sudah diperkirakan bahwa nanti satu ketika ada keinginan begini-gini, benar terjadi. Jadi apa yang sudah diperkirakan terjadi. Makanya kemudian bagaimana kita memahami putusan MK 60 itu tadi ya misalnya. Bisa dibaca putusan MK itu membuka pintu lebih banyak calon untuk masuk pilkada karena ambang batas yang diturunkan. Lalu jika mekanisme pemilihan dipindahkan ke DPRD, maka tentu saja ini membuka pintu bagi calon baru yang oleh MK dan juga tetapi bisa menutup pintu pemilih melalui rakyat oleh undang-undang. Jadi
ini masih belum selesai nih pertarungan. Masih ada perbedaan antara MK dengan DPR. Jadi kira-kira seperti ini. Silahkan MK beri kesempatan calon, tapi kami yang menentukan siapa yang memilih. Nah, bagi parlemen kan gitu, dia punya kuasa juga di situ. Jadi walaupun tidak bisa disebut sebagai balas dendam dalam tanda petik secara literasi, tapi secara politik kita bisa memaknai ini memang ada fungsi counterbalance terhadap MK yang dilakukan oleh parlemen maupun pemerintah begitu. Nah, kalau misalnya tadi melihat sekarang kan dari koalisi partai ya, yang menggaungkan ini kan dari Golkar, terus juga koalisinya dengan PKS, PAN yang setuju, barangkali juga Gerindra, karena kan Presiden Prabowo dari Gerindra. Nah, tentunya di sini saya melihat juga ada PDIP dan PKB masih mengkaji nih, masih belum memutuskan iya apa tidak atau mau tidak. Dan juga kita melihat peluang-peluang partai lain yang untuk menolak ini kira-kira peluangnya tinggal berapa persen nih? Nah, gini, secara peta kekuatan politik di parlemen, koalisi pemerintah ini begitu besar. Ya, gemuk sekali. Bahkan terlalu besar. Sehingga oposisi dalam tanda petik hampir tidak ada secara formal. Itu kan Bung Edi, faktanya begitu. Nah, partai biasanya pragmatis. Bung Edi, jadi dia mendukung mekanisme yang memperkuat kontrol ketua umum. Jadi kalau seperti Bambang Pacul, Korea itu nggak akan berani kalau ketua umum bilang kan, gitu. Jadi mengapa hampir semua partai senang dengan skema ini? Ini menarik nih, karena mereka bisa menentukan kepala daerah, ya kan? Dan juga bisa mengontrol politik lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada popularitas individu. Misalnya, ini mentang-mentang populer nggak bisa dikendalikan lagi. Contoh kasus pecah kongsinya Jokowi dengan PDIP kan, merasa populer gitu, lupa dia dari partai politik. Sama dengan ini sekarang KDM ini. Jangan-jangan nggak bisa dikendalikan juga kan seperti itu. Nah, partai politik merasa bahwa ini nggak benar juga nih seperti itu. Jadi kita seperti nggak ada papanya di hadapan orang-orang yang sangat populer. Nah, jadi gitu. Jadi benar ada sebuah indikasi bahwa mayoritas partai diuntungkan oleh model pilkada melalui DPRD, sehingga menurut saya hampir semuanya akan mendukung. Ya, kalau di partai mendukung, lahirlah undang-undang misalnya pilkada baru yang ditunjuk atau yang menunjuk yang memilih itu adalah DPRD. Tetapi kan masih ada satu lagi peluang yang bagi yang tidak setuju, tentunya akan mengajukan judicial review ke MK. Masih bisa dibatalkan MK nih. Iya betul, makanya itu tadi. Pertarungan belum selesai. Nah, politik ini pertarungan. Nah, apakah kemudian 9 hakim MK kira-kira punya pendapat yang sama? Enggak juga. Pasti semuanya, jangan lupa Bung Edi, ada yang mereka terkait dengan partai politik. Kan dipilih oleh presiden, utusan Mahkamah Agung, dan utusan DPR. Artinya melalui mekanisme DPR berarti partai politik. Nanti kira-kira yang menghambat diganti, Bung. Nah, bisa kan gitu. Terus juga yang presiden melihat ini berenang diganti. Jadi kemungkinan mereka akan lebih kuat antara 3 wakil dari presiden, 3 wakil dari DPR, udah 6 menghadapi yang 3 dari Mahkamah Agung kan gitu. Nah, juga kalau presiden sudah sebagai kepala negara memberikan sebuah catatan kepada pimpinan Mahkamah Agung, bisa gol ini, Bung. Akan lebih mudah. Karena partai politik lebih senang begitu. Belajar dari pengalaman. Pasti lebih senang karena bisa mengendalikan kepala daerah segala macam. Tetapi yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekarang ini kan
terjadinya kembali lagi tadi seperti Orde Baru, terus partai politik punya kendali yang luar biasa, super power terhadap apapun kebijakan daerah, sehingga penekanan ini menjadi luar biasa dan juga potensi korupsi juga tinggi. Nanti proyek-proyek juga harus, ini kendalikan oleh partai tertentu, ini proyek kasih ke ini kan bisa jadi diatur, ini yang bahaya juga sebenarnya. Iya, makanya harus ada filter, transparansi, akuntabilitas. Harus kita termasuk podcast Bung Edi ini harus mengawasi juga. Kita harus menjadi watchdog untuk kemungkinan terjadinya manipulasi atau penguasaan seperti penguasaan jalur-jalur politik untuk melakukan pelanggaran hukum itu. Bung Ginting, jadi secara garis besar, kalau seandainya kewenangan DPRD atau DPR RI itu sebagai pembuat undang-undang itu memang sangat besar, koalisi yang besar, artinya peluang kembali kepala daerah dipilih oleh DPRD itu kan menjadi besar. Nah, ini kan berarti sesuatu yang kita boleh katakan kembali ke Orde Baru ini. Nah, coba Bung Ginting bisa berikan lagi tanggapan plus minus yang harus kita lebih waspadai, yang mana minusnya, yang plusnya itu apa saja? Ya, jadi kalau soal istilah dalam tanda petik neo Orde Baru, menurut saya terlalu simplistis ya. Mengapa? Karena arah konsolidasinya memang memiliki ciri yang agak mirip ya arahnya, tapi konsentrasi kekuasaan terus kemudian konsentrasi kekuasaan di pusat itu kan begitu. Lalu partai-partai patuh kepada pemerintah kan gitu ciri-cirinya. Juga kepala daerah sangat bergantung pada elit partai politik karena mekanisme demokrasinya dikurangi atas nama efisiensi tadi. Nah, tentu saja kita punya presiden yang sekarang berlatar belakang militer dan DPRD nantinya akan kuat untuk mengendalikan daerah, maka realisasi relasi hubungan sipil militer di dalam pusat dan daerah tentu saja akan semakin asimetris. Kemudian juga mesti tidak identik dengan Orde Baru, tapi memang ada poin-poin dari Orde Baru yang menguatkan pemerintahan dan menguatkan fungsi partai politik itu akan diambil. Nah, karena itu menurut saya neo Orde Baru jadi seperti neo Orde Baru bukan dalam bentuk yang lama, tetapi model pemerintahan yang lebih terkendali dan juga semakin sentralistis dan juga lebih terkoordinasi secara politik. Ya barangkali karena orang dengan background militer, kepolisian, ya memang koordinasinya itu betul-betul sentralistik begitu ya, top down, loyalitas cuma satu begitu ya, tidak ada komandan lain selain dirinya. Maka kesimpulan besarnya dari diskusi saya dengan Bung Edi ini, menurut saya wacana pilkada DPRD ini bukan sekedar isu teknis belaka, tapi ini adalah pertarungan arah demokrasi Indonesia 5 sampai 10 tahun ke depan akan seperti apa nantinya. Jadi ya seperti kita dulu memberikan kesempatan arah reformasi, setelah 20 sampai 25 tahun dievaluasi, ya nanti juga kita kalau ingin ada perubahan, kita evaluasi lagi 5-10 tahun ke depan gimana. Jadi nanti plusnya diambil, minusnya dibuang dari segala lintas itu. Jadi inilah demokrasi terbaik bagi Indonesia ke depan. Nah, kalau boleh saya ambil intinya yang dari Bung Ginting ya. Berarti Bung Ginting juga saat ini kira-kira mungkin setuju kalau pilkada itu dipilih oleh DPRD, tapi untuk masa tertentu saja. Iya. Barangkali sampai nanti masyarakat Indonesia sudah rata-rata pendidikan dan
tentang politiknya sudah dipahami lebih baik, nah di saat itulah mungkin lebih tepat diterapkan pilkada langsung ya. Ya, dengan juga itu tadi hibrida, artinya kita jangan melihat seluruh provinsi, seluruh daerah sama. Toh kita punya daerah-daerah khusus seperti Aceh, Jakarta, kemudian juga Papua, Jogja, dan juga mungkin IKN barangkali nantinya. Jadi memang nggak bisa kita samaratakan. Kita nggak bisa bilang Jogja itu nggak demokratis, nggak boleh begitu. Pasti harus sultannya jadi gubernur kan? Iya. Kemudian juga Aceh juga karena dia punya kesejarahan sangat nilai-nilai Islam dipegang, nggak bisa kita bilang nggak demokratis. Kok ada kanun, ada kemudian Majelis Rakyat Aceh juga Papua. Kita nggak bisa samaratakan di mana Indonesia multikultural ini harus nggak bisa. Adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan kulturnya. Jadi mungkin sama di Jakarta kan nggak ada pemilihan wali kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan lain-lain, nggak ada kan? Kan nggak dibilang nggak demokratis, karena ini daerah khusus. Bisa ditunjuk oleh gubernur. Iya, jadi kita betul-betul tidak boleh simplistis dan tidak bisa menyamaratakan semuanya dalam konteks Indonesia ini. Ada satu isu yang di luar pilkada tadi, kan Pak Menhan, Pak Sapri Samsudin kan sempat mengatakan, pada saat di acaranya di Unhas waktu itu, bahwasannya ada musuh dalam selimut. Kira-kira kalau Bung Ginting sebagai seorang pengamat politik dan militer, ada apa sebenarnya itu? Apa maksudnya kalimat itu? Jadi memang begini ya, ini Sapri Samsudin adalah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan program-programnya. Menarik ketika dia mengunjungi Provinsi Bangka Belitung. Selain itu juga ke Morowali, di mana ini adalah wilayah-wilayah yang kaya akan pertambangan, termasuk di Bangka Belitung. Kan juga ketika dia mendapatkan tugas sebagai Menko Polkam ad interim dalam waktu yang cukup lama, baru diisi oleh Jenderal Jamari Caniago, lalu juga menangani peristiwa terkait dengan korupsi karena menempatkan beberapa personil militer di Kejaksaan Agung dan juga di perusahaan-perusahaan pertambangan seperti Timah. Maka betul-betul setelah perjalanan hampir 1,5 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, dia melihat langkah-langkah ini ada musuh dalam selimut itu. Sehingga menurut saya nantinya Sapri juga akan menghadapi kendala perlawanan itu. Perlawanan dari musuh dalam selimut itu. Tentu dia mengatakan musuh dalam selimut, tentu ada indikasi ada laporan intelijen, gitu, seperti dia mengemukakan bahwa ada negara dalam negara, ada republik dalam republik. Nah, ini kan dalam tanda petik Sapri ini seperti seorang perdana menteri kan, yang sangat berkuasa gitu. Dia sudah membaca ini, dan juga kalau kita lihat memang dia tidak secara eksplisit mengemukakan siapa musuh di dalam selimut itu. Nah, itu yang barusan tadi yang mau saya tanya. Iya. Tapi kan beliau nggak mau sampaikan secara eksplisit kan? Iya, tidak mau mengemukakan secara eksplisit. Tapi secara implisit akhirnya publik bisa merangkai dari satu mozaik atau puzzle ke puzzle lain. Pernyataan Sapri ini ditanggapi oleh siapa saja, termasuk ditanggapi oleh elit politik yang mana, yang bertentangan dengan Sapri siapa. Kita nggak usah sebut namanya, kira-kira publik bisa menilai sendiri. Tapi kan sampai sekarang kan belum ada yang betul-betul kelihatan melawan atau istilahnya yang tanda kutip tadi itu musuh dalam selimut itu. Ya, saya kira gini, akan ada resistensi terhadap siapapun yang sangat dekat dengan presiden. Pasti ada resistensi. Misalnya para menko atau menteri yang merasa ini kan bukan tugas dia, tugas gua kan gitu. Tapi dia diberikan kewenangan. Begitu juga di DPR yang merasa bahwa
oh ini bisa saja nantinya aku akan hadapi dengan aturan baru, akan dengan undang-undang, atau mengejar dia, mencecarnya di dalam rapat kerja misalnya dengan Komisi 1, ketika menteri-menteri terutama yang dari partai politik misalnya merasa bahwa gue dilangkahi, ya kan, kira-kira gitu. Nah, inilah sebenarnya musuh dalam selimut itu pasti menurut saya di dalam pertarungan politik selalu ada, dan perlawanan bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, misalnya membuat karikatur, membuat seperti dia yang seperti kemarin bocor telepon Safri, Menhan Safri dengan presiden. Ya. Saya kira bukan bocor, itu memang sengaja untuk dilihat publik kali ya. Ya, banyak tafsir, Bung Edi, banyak tafsir. Bisa juga itu hoax untuk mendiskreditkan, kok bocor gitu. Sementara AI kan juga bisa memainkan itu seperti seolah-olah, banyak loh sekarang. Jadi kita benar-benar harus cerdas, bisa memfilter sekarang ini sebenarnya informasi ini hoax atau tidak, atau gimana. Tapi kemarin memang masyarakat juga banyak yang menilai itu sebenarnya bukan suatu kebocor, karena yang mengambil gambar posisinya di mana jelas. Kalau memang itu bocor dan tidak disetujui untuk diviralkan di sosmed, tentunya langsung Pak Safri tahu ini kemarin yang rekam teman saya siapa ini. Iya. Langsung ditindak tentunya. Tapi kan ini tidak ada terjadi seperti itu. Dan tidak ada klarifikasi dari Kementerian Pertahanan. Nah, jadi ini barangkali sinyal kepada lawan-lawan politiknya, kepada musuh dalam selimutnya, gue siap bertarung dengan lu, kan? Kira-kira. Saya langsung nih, Presiden Prabowo yang dukung langsung gitu ya. Bisa tapi jadi. Boleh nggak Bung Ginting barangkali sebagai pengamat politik dan militer ini sudah membaca nih sebenarnya musuh dalam selimut itu tadi itu siapa? Kalau nggak mau dijelaskan secara eksplisit, mungkin inisialnya aja barangkali. Oh, kira-kira begini. Tentu karena dia juga menangani persoalan tambang, ya kan? Persoalan kekayaan alam, sumber daya alam. Maka pihak-pihak yang menguasai itu, termasuk oligarki, itu pasti gerah. Yang dihadapi oleh Safri antara lain oligarki, para koruptor, seperti itu. Ya tadi tentunya oligarki yang di belakangnya ada juga pensiunan jenderal kan? Iya, jadi ya kita akan sebutlah kira-kira oligarki hitam. Kita tidak menuduh siapa. Bukan berarti oligarki tidak boleh. Oligarki kalau lebih banyak positifnya membangun negara, monggo gitu kan. Ya, makanya saya membuat penafsiran oligarki hitam. Kira-kira gitu. Oke, jadi nggak ada inisial yang mungkin yang kebaca sama Bung ya? Iya, saya kira begini, di dalam kunjungan kerja Menhan itu yang menarik adalah didampingi oleh Jaksa Agung. Ya. Baik itu di Bangka maupun di Morowali. Kan itu sebagai Satgas PKH nggak salah? Iya, makanya artinya memang yang menarik adalah mengapa bukan pimpinan KPK, pimpinan kepolisian misalnya kan gitu. Sehingga orang memiliki tafsir gitu. Presiden lebih nyaman dengan orang-orang tertentu daripada orang yang ini masih beririsan dengan rejim lama. Bisa aja seperti itu. Dilihat seperti itu ya. Tapi kalau melihat Satgas PK kan susunannya memang ketuanya adalah Menteri Pertahanan dan juga tentunya di situ ada wakilnya Jaksa Agung. Iya. Ya mudah-mudahan aparat Kejaksaan Agung juga kemudian jangan melikung, jangan merasa karena didukung oleh pemerintah, oleh militer, dia bisa seenak-enaknya. Jangan lupa kita juga akan mengawasi, kan kira-kira gitu. Semua harus melakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, kalau enggak berhadapan juga dengan kita dan Bung Edi. Dan gitu semua masyarakat Indonesia. Dan semua masyarakat. Yang penting apapun yang kita bahas hari ini adalah tujuannya untuk kemajuan bangsa dan negara dan untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional, betul. Ya, terima kasih Bung Ginting atas waktunya. Siap. Ya, makasih Bung Edi ya.
Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bung Slamet Ginting, seorang pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, UNAS. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita semuanya, dan semoga juga negara Indonesia ke depannya memiliki demokrasi dalam pemilihan, baik itu kepala daerah ataupun presiden, bisa mendapatkan format yang lebih tepat, yang bisa hemat tapi tetap mendapatkan kader ataupun seorang pejabat yang benar-benar mumpuni dan berdedikasi buat rakyatnya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.